Oke guys, kali ini kita berdatangan tamu dari yang mempunyai sebuah cerita bagaimana keadaan dia ketika dia pergi ke sana ke sini itu berdasarkan pengalaman dia sendiri yang ketemu hal-hal mistis dengan Mas siapa? Ngawali saka endi ceritane iki. Hal sing rada medeni Ya. ning sekitar omah sik kuwi. Saya asline ceritaku akeh sih, ora gur ning omah, ora ning dalan, tapi kebanding tempat gawean. Tapi kebanyakan kejadiannya ning omah. Omah itu. Kuwi iki jujur enggak tak ada real kejadian apa sing tak alami. Kau sprinting Burung. Iya. Jadi kondisi ini aku iki cerita sekedar anu ya. Sharing lah. Kan nenek aku 3 bersaudara. Aku paling cilik lagi. Nomor loro mbakku, kakak nomor 1 mbak. Jadi mbak aku. Oh iya. Berarti cewek cowok. Sempet ini kejadian setelah mbakku yang pertama kayak nek di meninggal panggil karo sing kuwasa. Selang beberapa 1 bulan ya sekitar 1 bulan setelah peninggalan beliau iku aku sempat tidur di tempat tidure yang sering ditempati mbakku di Amben ya tempat tidur kan di Amben. Bahasa Indonesia Amben apa ya? Pan di Pan. Di Pan apa ya? Tempat tidur yang ada cagak-cagaknya itu loh. Amben jawane Amben. Ben sempet ning kono tidur turu nek sing wong ngarani turu setengah sadar dadi ameh turu angler. Sempet krungu swara ngono kae to ijek ngrasa nek lingkungane ade iki nek apa. Biasane iki sing tak rasake bukan suara. Tapi ambene jujur seperti enek gempa. Pertama sing tak pikir ki kok gempa. Setelah tak pikir gempa kok sing dirasake sing tak rasake sing ngobah ki kok gor ambene tok tempat tidure tok. Imet Mas. Oh baik iki banter apa cuma kayak gudeg sithik ngono. Banter. Jadi ger kayak bergetar. Bergetar. Jadi digetarke kaya nek wong getarke sing ning ngisor amben. Nah, itu 2 kali ping pindho. Pisan ora tak gagas soalnya rada setengah sadar, setengah turu. Bareng anu kok apa ndanu tak selang beberapa menit bali kaya ngono kuwi meneh. Dengan getaran yang lebih kuat. Pikirku gempa. Ame mlayu kan. Sempat rada merinding, rada anu kok aneh enek sing hal yang aneh dan sumber itu di bawah kolong. Di bawah kolong tak beranike bangun. Tapi enggak langsung bangun, cuma bangun ya apa bikin sadar dulu. Sadar getarannya udah hilang. Tak beraniin lihat kolong amben itu. Tak beraniin lihat. Yang tak takutke kalau langsung bertatapan muka sap. Nah, itu kan. Yang paling ditakutkan orang-orang itu. Ya jujur ini pengalaman orang awam. Saya enggak tahu itu enggak tahu yang goda aku itu apa, yang kejadian itu apa kan aku ora ngerti. Tapi kuwi sing tak alami tenanan. Sempet tak ingok di bawah kolong. Aneh. Emang enggak ada apa-apa.
dan itu Kosong. paling curiga. Kalau ada wujudnya mungkin berarti itu kan gitu. Nah itu nggak ada apa-apa, jadi kan malah jadi pertanyaan kan, timbul jadi pertanyaan. Sempat itu yang saya alami, sempat saya cerita sama ibu saya juga nggak percaya. Selang beberapa hari, kalau disengaja untuk tidur untuk merasakan getaran seperti itu nggak akan kena di amben itu, di tempat tidur itu nggak akan kerasa. Tapi kalau nggak sengaja dia tidur di situ pasti digoda. Yang pernah ngalami ibu saya, terus yang kedua ponakan saya, adik saya itu ngalami. Itu dia tempat tidur satu itu atau? Iya, tempat tidur satu. Sampai sekarang tempat tidurnya ya udah tak kemas, udah kan bongkar pasang kayu jati lama itu udah bongkar pasang, ini udah tak simpen jadi nggak saya gunakan. Yo karena hal-hal yang seperti itu jadi saya nggak bikin rumah nggak nyaman, jadi ya mending saya kemas saja. Nah sempet nggak pikir saya itu mungkin horin ya, yang kalau Jawa nih, kalau apa Jawanya atau di agama saya ada horin ya, jin yang menyerupai manusia itu yang ada katanya gitu, tapi kan saya belum pernah. Kirain horinnya mbak saya, tapi saya pikir barang udah yang dipanggil sama yang kuasa mungkin kok apa masih di sini masih nganu manusia, kan saya pikir positif kan nggak mungkin. Terus saya cerita sama adik saya nggak percaya juga, ibu saya juga nggak percaya. Terus setelah dia nggak sengaja tidur, ya itu yang dialami, kaget, lari, ya bener-bener lari, takutan, dan membenarkan omongan saya yang cerita saya dulu itu memang bener adanya. Jadi bukan saya yang mengalaminya, tapi ada beberapa orang juga mengalaminya. Jadi cerita saya memang kayak nggak mengada-ada kan gitu. Nah terus ada kesempatan saya cerita sama teman saya yang tahu hal-hal yang kayak gitu. Dan sebelum saya menceritakan hal-hal menanyakan hal seperti itu yang menggoda saya itu seperti apa, dia udah tahu kronologinya seperti apa, udah tahu. Saya berani cerita sama teman saya itu pas itu kejadian sebelum saya nikah dan sebelum saya punya anak. Itu saya udah ngalami itu. Terus saya punya istri, punya anak, ikut istri kan di rumah istri kan, sempet di sana itu digudir juga. Seperti itu juga. Seperti itu. Dan anehnya kalau di rumah itu kan pakai amben atau tempat tidur yang ada kolongnya. Tapi kalau yang di rumah istri itu kan cuma spring bed yang ada di lantai. Jadi spring bed sama lantai udah gitu. Tapi getarannya itu sama yang saya rasain. Saya ngerasain, terus istri saya tanyakan, sempet beberapa kali ya. Tapi saya nggak berani mau nanyakan istri, takutnya istri nanti takut ya, malah saya ditakut. Tapi terus saya tak beraniin tanya kan. Terus saya tanya, kamu kerasa nggak? Kerasa ada kayak yang getar-getar gitu. Dikirain saya. Terus yaudah apa-apa kan gitu. Terus udah saya mau lupain, selang beberapa menit tuh dia ngerasain lagi, saya juga ngerasain. Langsung saya berani bangun dari tempat tidur, saya pergi keluar. Saking sampai keselnya saya itu kok sampai saya punya istri dan saya udah pergi dari rumah saya yang sana ke rumah istri, kok sampai diginikan lagi kan. Saya sempet anyel kan, kalau goda saya aja, nggak usah sama istri sama anak saya, takutnya kan kepikiran kan gitu. Yaudah, terus aku ngomong nggak apa-apa, aku yang penting ngeredem istri saya biar nggak jadi pikiran, nggak apa-apa. Terus tapi dalam benaknya nanti panjang kan, dikudo kalau itu beberapa tahun kan dikudo. Itu sampai beberapa tahun? Beberapa tahun kan,
dari sebelum saya masih sekolah Dari masih sekolah sampai itu nikah. sekolah itu 2010 2011 sampai nikah itu 2016 2016 5 tahun kan ada. Itu sempat di gudang. Dan sempat saya ketemu teman saya yang tahu hal-hal kayak itu. Saya menanyakan, kok saya dulu pernah saya cerita kan, katanya orang kan kalau tahu seperti itu kan kita cerita dia langsung gambaran sesuatu. Apa yang saya alami kan bakalan ada gambaran menurut dia kan. Sempet saya cerita, terus dia bilang intinya kalau saya mau cerita, kalau saya mau memberitahu, takutnya kamu nanti takut. Terus ini urusan takut dan gak takut udah saya singkirkan, soalnya udah mengganggu ranah warga saya, istri sama anak kan yang keganggu karena aku. Jadi saya memberanikan diri. Yang membuat saya seperti ini tuh apa gitu kan. Terus ditanyakan, dijawab. Terus sebenarnya teman saya juga ngomong intinya, saya juga malas mau ngomong ini wujudnya seperti ini. Barangkali mungkin kalau saya ngomong wujudnya seperti ini udah ada gambaran, mungkin masih udah ada gambaran. Ya sedikit gambarannya terbungkus lah. Itu apa ya, bisa dikatakan setan ya. Setan paling sensitif itu setan itu. Arem-arem itu ya? Kalau kita ngomong ya sekedar saya ngomong ya, pocong gitu kan. Kita ngomong pocong itu langsung sekitar ini mungkin tubuhnya ada aura-aura itu kan. Nah itu kalau kita ngomong seperti itu memang dia langsung sensitif datang. Mungkin dia di sekitar ini, katanya seperti itu. Kalau kita merasain greng atau nah itu mungkin ya, ini saya juga merinding. ini saya jujur ini saya merinding ini sampai sini sampai sini dan ini saya juga merinding. Meeting ya, terus ya. Dia terus bilang seperti itu. Saya tanyain, dia memang niatnya mengganggu saya atau memang sering mengganggu saya? Intinya enggak ganggu, dia cuma sekedar lewat. Jadi pas dulu pernah goda kamu, terus kamu dia main daerah sini, ngerti kamu di situ kan, masih maksudnya kayak udah kenal kan ya gitu kan. Jadi masih goda lagi seperti itu. Yaudah kalau intinya cuma ya enggak maksudnya dalam arti iseng enggak terlalu banget sih, aku enggak masalah sih. Tapi kalau isengnya nanti terlalu saya menjadi masalah itu. Intinya kalau kamu bisa komunikasi dengan dia ya tolong jangan ganggu. Intinya saya enggak mengganggu. Kalau saya ada salah kan, intinya salah saya di mana kan saya enggak tahu. Jadi saya minta maaf. Intinya saya ya yang penting saya minta perlindungan sama yang kuasa juga. Kalau yang itu kan ranahnya atau masih ada dendam sama saya atau dendam entah itu apa kan saya nggak tahu. Jadi intinya saya ngomong sama teman saya, kalau ya kamu bisa ya tolong saya dibantu, maksudnya tolong dibantu dengan bahasanya seperti apa. Ya, sama yang sempat saya tanyakan, kan setan itu kan bisa berwujud apa aja semaunya. Saya tanyakan, setan itu memang asli atau enggak? Ada wujudnya atau enggak? Dia nanya udah pasti itu wujud asli. Semakin merinding. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi berarti di situ ada komunikasi yang baik ya antara temennya Mas tadi sama wujud itu. Nggak tahu apa yang dibicarakan atau yang dikomunikasikan seperti apa kan saya kurang tahu. Soalnya saya orang awam juga nggak tahu yang itu yang saya alami ya seperti itu. Tapi itu menurut saya ya lumayan ekstrim sih. Ada juga yang lebih ekstrim lagi juga ada, tapi mungkin nanti lain kesempatan lah. Nanti kalau ketemu sama masih banyak sih hal yang di luar nalar itu, tapi sempat saya pikir logika. Ya wes lor ngono sik.
iki gandeng wis bengi dan iki ceritanya kok semakin malam itu semakin mengerikan. Cerita dari Mas ke Sumatera ceritanya ngono kuwi tapi kok Sumatera dia wis suwe ning Jawa. Ngono cerita. Iki mungkin part 1, mungkin ada lagi cerita-cerita 2 sampai part mungkin 10 sih. Itu cerita-cerita horor dari A, B sampai Z itu nanti pasti bikin kalian merinding. Oke. Salam merinding.